Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning, rekan-rekan pembelajar. Kali ini kita akan membahas tentang cara penarikan sampel atau contoh, disebut dengan istilah sampling. Ini adalah video seri pengantar statistika dengan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah cara penarikan sampel atau sampling. Metode sampling itu ada dua. Yang pertama adalah probability sampling, yang kedua adalah non-probability sampling. Apa yang dimaksud dengan probability sampling? Itu adalah penarikan contoh dengan menggunakan randomization. Ya, sedangkan non-probability sampling itu penarikan contoh tanpa randomization. Kalau Anda ingin tahu apa itu randomization, silahkan Anda klik video sebelumnya di pojokan atas. Baik, probability sampling itu ada banyak. Yang pertama itu ada simple random sampling, kemudian ada systematic sampling, cluster sampling, stratified sampling, dan multistage sampling. Kemudian untuk yang non-probability sampling itu ada convenience sampling, judgment sampling, quota sampling, dan snowball sampling. Akan kita bahas satu persatu. Simple random sampling. Ya, ini yang paling sering digunakan, yaitu penarikan contoh acak sederhana, atau kalau dalam bahasa Indonesianya, CAS ya, dengan istilah CAS, CAS, contoh acak sederhana. Bagaimana cara kita melakukan SRS atau Simple Random Sampling ini? Yang pertama, tentukan populasi. Yang kedua, pada populasi, beri nomor objek yang akan dipilih, 1 sampai dengan N. Ya, kemudian tentukan jumlah sampel atau N kecil, dan pilih nomor yang terpilih menjadi sampel menggunakan angka acak. Baik, ini contoh. Misalkan kita punya populasi mahasiswa akuntansi Universitas Maju Jaya dengan N atau jumlah populasi sama dengan 120 orang mahasiswa. Kemudian yang kedua, berdasarkan absensi, buat penomoran objek mahasiswa akuntansi Universitas Maju Jaya. Misalkan yang pertama Amri, yang kedua Aan, yang ketiga Andin, dan seterusnya sampai dengan 120 nomor absen. 120 itu namanya misalkan Zaza namanya ya. Kemudian yang ketiga, tentukan jumlah sampel 10% dari populasi. Berarti 10% dari 120 itu adalah 12 mahasiswa. Nah, kemudian menggunakan angka acak atau random number, kita dapatkan mahasiswa yang terpilih menjadi sampel itu adalah mahasiswa dengan nomor absen 102, 2, 57, 68, 22, 55, 24, 6, 10, 23, 75, dan 44. Nah, kemudian dengan nomor yang terpilih ini, kemudian dicocokkan tentunya dengan tadi ya, absensi tadi. Siapa saja nama-nama yang terpilih menjadi sampel. Baik, angka acak atau random number ini seperti apa? Ya, nah, angka acak kalau zaman dulu itu menggunakan ada istilahnya namanya tabel angka acak atau tabel angka teracak. Ya. Tapi zaman sekarang dengan teknologi kita bisa menggunakan komputer ya, menggunakan pengolah pengolah data ya, misalkan Microsoft Excel, ataupun kita cukup menggunakan kalkulator ya. Kalkulator yang saintifik itu sudah cukup. Atau kalau Anda punya HP, ya saya yakin semua punya HP lah, ya punya handphone, Anda bisa menginstall di Play Store Scientific Calculator. Ya, akan kita bahas ya. Kita bahas contohnya menggunakan Excel dan menggunakan kalkulator. Kita coba cara menentukan random number dengan menggunakan Microsoft Excel.
Jadi ada dua fungsi dalam Microsoft Excel untuk mencari angka acak atau random number tadi. Yang pertama adalah fungsi run between, ya, ini ada bottom dan top. Ya, kemudian fungsi run kurung buka dan kurung tutup. Kalau fungsi run between ini yang bottom itu adalah tadi ya, angka terkecil dari nomor objek, kemudian top adalah angka terbesar dari nomor objek. Dalam hal ini, untuk contoh tadi yang kita jelaskan di awal, ada 120 anggota populasi. Nah, ini makanya kita buat bottom-nya 1, kemudian top-nya 120. Nah, kemudian kita buat di sebelah kiri karena kita akan mengambil 12 sampel ya, 12 sampel. Jadi kita buat 1 sampai dengan 12 sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanannya itu rumusnya sama dengan run between ini kolom E2 dan kolom E3. Run between 1 sampai dengan 120. Nah, ini kita lihat, kita run ya, kita run. Nah, ini hasilnya. Hasilnya jadi 4, 97, 45, 60, dan seterusnya sampai dengan 8. Ini nomor ini selalu berganti. Nomor ini selalu berganti, ya, sehingga kita perlu mengcopy ke sebelah kanan. Ini kita copy, paste value sebelah kanan. Nah, nih lihat nih, langsung berganti lagi kan. Jadi kita dapatkan ini adalah set contoh berukuran 12 dari 120 ukuran populasinya. Jadi 4, 97, 45, 60, 31, 37, 23, 99, 94, 324, dan 8. Oke ya, itu menggunakan fungsi run between bottom top. Kemudian kalau kita menggunakan fungsi run kurung buka kurung tutup, ini sama dengan fungsi di kalkulator nanti yang kita bahas. Jadi dengan fungsi run ini, itu akan mengenerate angka antara 0,01 ya, atau 0,00001 sampai dengan 0,99999. Nah, sehingga untuk mendapatkan nilai atau anggota contoh yang kita inginkan, maka angka ini harus dikalikan dengan total jumlah populasi. Dalam hal ini 120 ya jumlah populasinya. Oke ya, kita coba. Ini kita input 20. Nah, maka ini yang kita dapatkan. Ini angka ini kita dapatkan 0,227 sekian, 0,12 sekian sampai dengan 0,98 ya. Nah, kemudian kita kopikan ini ke sebelah. Kita copy ke sebelah ya. Paste spesial angka. Oke, nah. Kemudian kita dapatkan angkanya ini. Ya, 27,26, 15,10 dan seterusnya. Kemudian angka ini kita bulatkan. Ya, kita gunakan fungsi round ya dengan desimal 0, dapat angka 27, 15, 70 dan seterusnya. Ini adalah hasil ya. Ini adalah hasil yang kita peroleh. Berarti mahasiswa dengan nomor absen 27, kemudian 15, 70, 34, dan seterusnya, itu terpilih menjadi anggota sampel. Ya, itu bagaimana kita menggunakan dua fungsi dalam Excel, yaitu fungsi run between dan fungsi run. Ya, untuk mencari atau menentukan random number. Baik, sekarang kita coba menggunakan kalkulator ya, atau aplikasi kalkulator saintifik di Google Play yang bisa diinstal di handphone kalian. Baik, nah ini saya menggunakan salah satu kalkulator saintifik di di Google Play, yaitu ininya
Calc IS ya, Calc IS. Ini. Nah, ini menyerupai tampilan kalkulator saintifik ya, yang biasa kan, yang biasa seperti ini tampilannya. Nah, Anda lihat biasa ini run tanda pagar ya, atau RND tanda pagar. Nah, ini adalah fungsi ya, fungsi untuk mencari angka acak. Nah, dengan fungsi ini akan didapatkan nilai antara 0,00001 sampai dengan 0,9999 secara acak. Ya, baik, kita coba. Ini tekan shift, kemudian run. Nah, ini akan muncul angkanya 0,1528899 dan seterusnya. Kemudian hasil ini kita kalikan dengan jumlah populasi. Dalam ini berapa jumlah populasinya? 120. Nah, kita dapatkan 67,28064. Nah, kita bulatkan, kita dapatkan angka 67. Ya, berarti nomor absen 67 terpilih menjadi anggota sampel yang pertama. Berikutnya, kita ulangi lagi prosesnya. Ya, kita clear all, kemudian kita shift, kemudian kita klik lagi ini run tanda pagar. Ya, nah, mendapatkan angka 0,777 dan seterusnya. Kita kalikan dengan 120, yaitu jumlah populasi. Nah, kita dapatkan angkanya 10, sekian. Kita bulatkan jadi 10. Nah, sehingga nomor absen 10 itu kita pilih sebagai anggota sampel. Dan seterusnya, ini kita ulangi proses ini sebanyak 11 kali. Sehingga kita dapatkan 12 ya, 12 anggota populasi yang terpilih menjadi anggota sampel. Jadi kita dapatkan 12 sampel. Ya, itu ya. Menggunakan kalkulator saintifik atau aplikasi kalkulator saintifik di Google Play. Ya. Untuk mencari atau menentukan random number. Systematic sampling. Ya, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan populasi. Kemudian yang kedua, pada populasi beri nomor objek yang akan dipilih 1 sampai dengan n. Ya, kemudian tentukan nilai k. Nilai k-nya ini adalah sembarang ya. Anda tentukan nilai k paling kecil 1 ya, paling besar n. Tentunya kalau 1 nanti akan ada sejumlah n sampel, kalau n nanti cuma ada 1 sampel. Sehingga ini kira-kira aja lah, ada kira-kira mungkin 5, 7, atau secukupnya lah ya. Kemudian K dan kelipatannya adalah nomor yang terpilih menjadi sampel. Oke ya, ini teladannya. Baik, misalkan populasi perusahaan Go Public ada 50 perusahaan. Ya. Kemudian berikutnya, berdasarkan abjad, buat penomoran objek perusahaan. Misalkan 1 itu adalah perusahaan Agung Jaya Abadi, 2 perusahaan Abadi Makmur, dan seterusnya. Sampai dengan semua 50 perusahaan tadi kita berikan nomor. Ya. Misalkan 50 perusahaan ZZZ. Oke ya. Nah, kemudian berikutnya, langkah berikutnya adalah tentukan K. Dalam hal ini kita misalkan buat K sama dengan 5. Ya. Nah, menggunakan nilai K tadi, maka akan didapatkan perusahaan yang terpilih menjadi sampel adalah perusahaan dengan nomor 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Berarti ada 10 perusahaan. Berarti N-nya sama dengan 10 yang terpilih menjadi sampel. Kalau K-nya 10, berarti nomor 10, 20, 30, 40, dan 50. Berarti ada 5 perusahaan yang terpilih menjadi sampel. Cluster sampling. Ya. Yang pertama, tentukan populasi. Kemudian yang kedua, bagi populasi menjadi beberapa seksi atau cluster. Yang ketiga,
pada masing-masing klaster, pilihlah sampel menggunakan simple random sampling. Ya, ini contoh, teladan, populasi kepala keluarga RW 007 Cimetal. Berikutnya, bagilah populasi menjadi 3 rukun tetangga. Ya, misalkan ada 3 rukun tetangga di RW atau rukun warga 007 tadi. Ya, RT 01 ada 30 kepala keluarga, RT 02 50 kepala keluarga, RT 03 ada 40 kepala keluarga. Ya. Kemudian untuk masing-masing rukun tetangga tadi, ambil N sama dengan 10% dan gunakan simple random sampling. Ya. Nah, berikutnya akan ada 3 kepala keluarga yang terpilih di RT 01, ya, 5 kepala keluarga yang terpilih di RT 02, dan 4 kepala keluarga yang terpilih di RT 03. Karena kita gunakan masing-masing 10% ya, berarti RT 01 ini 30 kali 10%, 3, di RT 02, 10%-nya ada 50, ada 5, dan seterusnya. Ya, itu cluster sampling. Oke, nah ini certified sampling. Langkah-langkahnya, pertama, tentukan populasi. Yang kedua, bagi populasi menjadi beberapa strata atau kelompok sedemikian hingga masing-masing anggota dalam strata tadi memiliki karakteristik yang sama. Yang ketiga, pada masing-masing strata, pilihlah sampel menggunakan SRS atau Simple Random Sampling. Sebagai teladan, misalkan populasi adalah rukun warga 007 Cimetal. Berikutnya, bagi populasi menjadi 2 strata. Misalkan kita pilih strata berdasarkan jenis kelamin, ya, laki-laki perempuan. Nah, misalkan di rukun warga 007 tadi kita dapatkan laki-laki 250 dan perempuannya itu sebanyak 150, ya. Nah, kemudian untuk masing-masing strata diambil proporsi sampel sama dengan 10%. Gunakan simple random sampling. Sehingga kita dapatkan 25 laki-laki dan 15 perempuan yang terpilih sebagai sampel. Ya, 10% kalikan 250 dan 10% kalikan dengan 150 sehingga dapatkan 25 laki-laki dan 15 perempuan yang terpilih sebagai sampel. Multi-stage sampling. Nah, multi-stage sampling ini sesuai dengan namanya adalah gabungan dari metode SRS, cluster, ya, dan certified atau juga systematic, ya. Jadi bisa SRS, cluster, certified, atau systematic, ya. Misalkan ini ya, kita lakukan cluster, kemudian certified, kemudian SRS, atau bisa certified, kemudian cluster, kemudian SRS, atau bisa kita lakukan cluster, kemudian cluster lagi, kemudian certified, baru SRS, dan seterusnya. Ini disebut dengan multi-stage sampling. Oke ya, kita berikan teladan nomor 3 ya. Misalkan kita akan lakukan nomor 3, cluster, certified, dan SRS. Ya, ini multi-stage sampling. Baik. Misalkan populasi mahasiswa jurusan teknik N-nya 1000. Ya. Kemudian kita lakukan cluster pertama adalah tingkat. Nah, berarti kita bagi populasi menjadi 4 cluster berdasarkan tingkat ya. Ada mahasiswa tingkat 1, mahasiswa tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Ya. Kemudian cluster berikutnya kita lakukan berdasarkan kelas ya. Jadi ya ada kelas di tingkat 1, ada kelas tingkat 2, dan seterusnya. Nah, untuk masing-masing tingkat tadi pilih ya secara acak 50% jumlah kelas. Nah, kemudian stage berikutnya ya, kita gunakan strata jenis kelamin. Sehingga untuk kelas terpilih pada masing-masing tingkat, ya, kemudian masing-masing kita bagi menjadi 2 kelompok berdasarkan jenis kelamin. Nah, untuk masing-masing jenis kelamin tadi, ya, jadi kelompok pria dan kelompok
wanita, pilih secara acak mahasiswa untuk dijadikan sebagai sampel menggunakan simple random sampling. Itu adalah multi-stage sampling. Convenience sampling. Ini contohnya. Seorang laki-laki bertanya pada bapak-bapak yang ditemuinya di pasar. Menurut Bapak, siapa yang akan terpilih menjadi presiden? Ya, berarti laki-laki ini telah melakukan convenience sampling. Dia bertanya pada sampel yang dipilihnya dengan dengan mudah kan di sebuah pasar. Berikutnya, seorang wanita yang ikut kontes kecantikan bertanya pada salah satu juri lomba tersebut, apakah saya punya harapan untuk menang? Nah, berikutnya, seorang dosen bertanya pada mahasiswa di kelasnya, apakah kamu percaya bahwa tim sepak bola kampus akan menjadi juara wilayah? Ya, jadi alih-alih dosen ini bertanya pada sekumpulan mahasiswa ya yang dibuat sampel menggunakan metode SLS atau metode yang lain tadi, tapi dia bertanya pada mahasiswa di kelasnya. Ya, itu yang paling gampang kan, yang paling convenience. Sehingga ini termasuk convenient sampling. Ya. Atau contoh yang lain, saya kemarin bertemu dengan salah seorang manajer di perusahaan X dan dia bilang bahwa harga-harga barang pokok akan segera naik. Saya percaya apa yang dia katakan. Nah, ini juga termasuk convenient sampling ya. Ya, oke, baik. Judgment sampling. Ini adalah penarikan contoh berdasarkan judgment seseorang. Nah, ini adalah teladannya. Untuk melihat peluang Pak Mamat menjadi ketua RT 10, saya bertanya kepada 4 orang warga yang paling berpengaruh di RT 10. Berikutnya, untuk menentukan apakah harga saham A akan naik besok, saya bertanya kepada 2 orang pialang saham yang sudah berkecimpung 10 tahun di bidangnya. Saya menanyakan jawaban tugas dari dosen kemarin kepada teman saya, Mas Jo, karena dia orang paling pintar di kampus. Kuota sampling. Sesuai namanya, ini adalah penarikan contoh sampai kuotanya terpenuhi. Langkahnya, tentukan N. Kemudian yang kedua, kumpulkan atau cari anggota sampel sampai didapatkan N yang telah ditentukan sebelumnya. Teladan, untuk mendapatkan respon dari 100 orang sampel, 5 orang dikerahkan untuk mendapatkan data dari 20 orang yang ditemuinya pertama kali di pasar. Ya, berarti 5 kali 20 itu 100 sampel. Seorang pemuda membuat Google Form yang berisi pertanyaan, apa yang membuat Anda tertarik kepada seorang pria? Untuk seseorang wanita pertama yang mengisi form tersebut akan diberikan cindera mata. Snowball sampling. Ya, langkahnya tentukan berapa jumlah sampel yang diinginkan, N-nya. Kemudian tentukan K1 responden. Nah, untuk masing-masing K1 responden tentukan K2. Untuk masing-masing K2 tentukan K3. Dan seterusnya sampai dengan jumlah sampel yang diinginkan diperoleh. Ya, ini sama dengan MLM. Ya, snowball itu ya sama dengan MLM. Baik, teladannya tentukan, misalnya kita tentukan N-nya sama dengan 1000. Ya. Kemudian dipilih K1 sama dengan 10 orang untuk mengisi kuesioner. Dan kepada 10 orang tadi diminta untuk menyebarkan kuesionernya kepada 10 orang temannya lagi. Ya, berarti K2 sama dengan 10. Nah, kemudian untuk masing-masing temannya tadi, diminta pula untuk menyebarkan kuesioner kepada kerabat atau kenalannya masing-masing 10 orang. Sehingga total akan terdapatkan N sama dengan 1000. Non-probability sampling
pasti akan memberikan hasil yang menyesatkan karena tidak menggunakan randomization. Semakin sedikit jumlah atau ukuran sampel, maka hasilnya akan semakin baik. Untuk mendapatkan jawaban terhadap pernyataan bahwa masyarakat Jakarta menentang poligami, dilakukan metode cluster sampling dengan klasternya ialah Himpunan Wanita Pengusaha Jakarta dan Dharma Wanita. Kalau Anda bisa menentukan di mana pernyataan-pernyataan tersebut salahnya dan bagaimana Anda dapat membenarkan pernyataan tadi, maka berarti Anda sudah memahami materi di video ini. Demikian, sobat-sobat pembelajar, video kita kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ciao.